Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal. Padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Nah, indeks literasi keuangan yang rendah ini membuat masyarakat Indonesia mudah terjerat dalam fintech peer-to-peer lending tanpa mengetahui profil risikonya. Kemudian, kasus fintech peer-to-peer lending ilegal yang sangat tinggi, yaitu mencapai 19.711 kasus selama kurun waktu 2019 hingga 2021 dan dapat mengancam perekonomian masyarakat. Nah, selanjutnya, kebutuhan yang banyak disertai dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang kurang memadai membuat masyarakat dimanfaatkan oleh fintech peer-to-peer lending ilegal. Kami melakukan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan mitra di Jalan Waringin nomor 7, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Benurjo, Kota Malang, khususnya kepada Ibu PKK RT 04 RW 14, Kelurahan Benurjo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Organisasi kemasyarakatan ini berjumlah 50 orang dengan rata-rata pendapatan sebesar 1 juta sampai 2.999.502 rupiah dan rata-rata tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga sampai SLTA. Berikut adalah permasalahan yang kami temukan pada mitra kami, yaitu sebanyak 70% sumber pemasukan dari gaji kepala keluarga yang kurang mencukupi, dan kemudian sebanyak 75% pemenuhan kebutuhan primer yang tidak mencukupi. Hal ini juga dibuktikan dengan koordinasi secara online ya, terhadap Ketua Ibu PKK RT 04 RW 14 Kecamatan Blimbing, Kelurahan Benurjo, Kota Malang, bahwa benar saat itu memang ada warga kami yang dapat bantuan dari pemerintah dan terlalu bergantung dengan sama bantuan itu. Bukti lain adalah 80% rendahnya kemampuan pengelola keuangan, sebanyak 78% uang dari hutang tabungan PKK tidak mencukupi kebutuhan, dan sebanyak 83% ibu PKK meminjam uang di pinjol dan terjerat pinjol ilegal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara secara online kami terhadap Bu Emi selaku Ketua Ibu PKK RT 04 RW 14 yang membuktikan bahwa hasil dari pinjol itu dibuat untuk membeli makanan melalui GoFood, GrabFood ataupun ShopeeFood. Kemudian banyak ibu PKK yang tidak mencukupi kebutuhannya melalui pinjaman resmi dari PKK dan banyak yang beralih untuk ke pinjaman online. Tahap pelaksanaan diawali dengan persiapan, yaitu menghubungi kembali mitra terkait pelaksanaan kegiatan PKM dan menyusun silabus yang akan dipakai sebagai acuan penyusunan buku pedoman. Pertama, penguatan baseline existing mitra. Dilakukan dengan metode kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk mengukur pengetahuan mitra tentang pengelolaan keuangan, fintech peer-to-peer lending, dan pengetahuan tentang kewirausahaan serta observasi langsung keadaan mitra. Yang kedua, pembuatan buku pedoman mitra sebagai media penunjang dalam pelaksanaan program. Tiga, ada sosialisasi buku pedoman dan pengimplementasian program dilakukan agar mitra dapat memahami pelaksanaan program sehingga dapat menerapkan nilai-nilai dari tiap edukasi dan sosialisasi yang diberikan. Keempat, ada monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan program sehingga dapat diketahui kendala agar bisa dicarikan penyelesaian, supaya program ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat sasaran. Dan terakhir, kami melakukan penyusunan laporan, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir. Tidak lupa,
Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan penuh pada program kami. Maka, seseorang harus mendisiplinkan keuangan atau keuangan ya yang akan mendisiplinkannya. Orin Woodward. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.